Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Pembelajaran pertama ialah mengenai tekanan zat padat. Sebenarnya di bab ini ada beberapa pembahasan mengenai tekanan, yaitu tekanan zat padat, tekanan zat cair atau hidrolisis, dan tekanan gas. Namun, di subbab pertama ini yang akan dibahas hanya tekanan zat padat saja. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Imas Ratna Juwita. Dimulai dari hari ini, Ibu akan mengampu pelajaran IPA di SMPT Al-Fadilah. Tujuan pembelajaran dari bab pertama di semester 2 ialah siswa mampu menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan dengan tepat. Ini adalah tujuan pembelajaran jangka panjang ketika bab 1 ini telah selesai dipelajari. Masuk ke materinya, pertama kita harus tahu dulu apa itu tekanan zat padat. Menurut teori, tekanan zat padat ialah jumlah gaya yang diberikan benda padat per luas permukaan benda tersebut. Jadi, jika kita bicara jumlah, maka dia bentuknya adalah angka. Maka, tekanan zat padat ialah angka yang menunjukkan berapa banyak gaya yang diberikan dibagi luas permukaan benda. Jika kita belum paham, maka nanti Ibu akan berikan contohnya. Nah, sebelum ke contoh, kita harus tahu dulu tekanan ini disimbolkan dengan huruf P. Kenapa dengan huruf P? Kenapa tidak T melambangkan tekanan? Ternyata tidak demikian, karena yang belajar tekanan bukan hanya orang Indonesia saja ya. Tekanan dipelajari di internasional juga. Maka yang diambil bahasanya ialah bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya tekanan ialah pressure. Dan yang diambilnya disimbolkan dengan huruf P. Maka dari itu, tekanan disimbolkan dengan huruf P karena dia mengambil asal kata bahasa Inggrisnya. Kemudian, ada catatan penting yang harus diingat, bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula tekanannya. Kemudian, semakin besar permukaan bidangnya, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Ini bagaimana maksudnya? Kita langsung ke contoh saja ya. Oh, ternyata sebelum contoh ada faktor yang mempengaruhi tekanan. Yang pertama ada gaya, dan yang kedua ada luas permukaan bidang. Jadi, tekanan ini dipengaruhi oleh gaya yang diberikan, juga dipengaruhi oleh luas permukaan bidangnya. Nah, ini baru contoh tekanan zat padat. Yang pertama, di sini ada dua gambar. Ada gambar yang memakai flat shoes atau sendal teplek. Ada juga yang memakai high heels atau sepatu yang tinggi. Nah, apa maksudnya? Jika kita menginjak tanah menggunakan sepatu atau sendal yang pendek dengan sepatu hak tinggi, maka tekanan yang dihasilkan akan lebih besar yang mana? Gitu. Kemudian, bayangkan apabila kalian terinjak oleh seseorang dengan berat yang sama, tetapi kedua orang tersebut memakai sendal yang berbeda. Yang pertama memakai sendal yang warna hitam, yang teplek, dan orang kedua memakai sepatu yang hak tinggi. Maka rasa sakit yang kita terima akan lebih sakit yang mana? Nah, ini dapat dijelaskan dengan teori tekanan zat padat. Nah, ada lingkaran merah yang kedip-kedip itu menunjukkan luas permukaan bidangnya.
Jadi tadi luas permukaan bidang itu seperti apa? Nah ini, jadi luas permukaan bidang dari sendal teplek dia lebih besar, maka tekanan yang dihasilkan akan kecil. Jadi ketika kita terinjak oleh sendal tersebut, rasa sakitnya akan lebih kecil dibandingkan dengan kita terinjak dengan orang yang memakai sepatu hak tinggi. Sedangkan untuk sepatu hak tinggi, lihat, permukaannya itu lebih kecil, maka tekanan yang dihasilkan akan lebih sakit. Gitu. Nah, jika kurang paham dengan contoh yang pertama, kita menggunakan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini ada gambar paku. Paku memiliki dua sisi. Yang pertama sisi yang tumpul, yang atas, dan yang kedua sisi yang runcing, yang bawah. Jika kita memegang paku, coba dibayangkan ya, paku yang tumpul dipegang jari telunjuk, paku yang runcing dipegang jari jempol. Kemudian kita tekan dua-duanya menggunakan kekuatan yang sama. Dia diberi kekuatan atau gaya yang sama, maka akan lebih sakit mana? Apakah sakit di bagian jempol ataukah sakit di bagian telunjuk? Nah, pasti sakit di bagian jempol kan? Mengapa demikian? Coba diperhatikan gambar pakunya. Ada dua lingkaran yang kedip-kedip. Lingkaran yang berwarna biru akan lebih memunculkan rasa sakit karena dia luas permukaannya lebih sempit. Jadi tekanan yang dihasilkannya lebih besar. Sedangkan lingkaran hijau, paku di lingkaran hijau, dia luas permukaannya lebih lebar, maka tekanan yang dihasilkan akan lebih kecil. Nah, seperti itu. Paham ya? Oh, ternyata selain dua contoh tadi, ada juga di dalam Al-Quran disebutkan dua contoh tekanan zat padat. Kita baca ayatnya bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Nah, yang berarti yang melihat engkau ketika engkau berdiri. Itu adalah contoh pertama. Ketika kita berdiri untuk sholat, kaki kita menginjak sajadah atau lantai. Nah, itu adalah salah satu contoh tekanan zat padat. Jadi, berapakah tekanan yang diberikan telapak kaki kita kepada lantai? Itu contoh pertama. Kemudian di ayat yang keduanya, dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ketika kita sujud, kening atau dahi kita itu menempel di sajadah atau di lantai. Nah, maka berapakah tekanan yang diberikan kening kita kepada lantai ketika sujud itu terjadi? Itu adalah dua contoh tekanan zat padat di dalam Al-Quran. Bisa dipahami ya? Jadi, tadi Ibu menyebutkan ada gaya, ada tekanan, dan juga ada luas permukaan bidang. Begini, jika kita berdiri, ada tenaga untuk berdiri. Di kaki kita itu ada tenaga untuk berdiri. Nah, tenaga itu adalah gaya. Kemudian, ketika kita berdiri, telapak kaki kita menginjak lantai, tekanannya itu adalah tekanan. Kemudian, si telapak kaki kita ini itu adalah permukaan bidangnya. Bisa dipahami? Untuk contoh ketika sujud, ketika kita sujud, ada
kening, ada kekuatan kita ketika sujud, kita menekankan kepala ke bawah kan. Nah, ketika menekankan kepala ke bawah, berapakah tekanannya? Itu adalah gaya. Kemudian, tenaga yang dihasilkannya itu adalah tekanan. Dan luas permukaan bidang ialah kening kita. Berapakah luasnya? Begitu. Paham ya? Apabila ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Nah, karena ini menyangkut dengan angka, tekanan menyangkut dengan jumlah, jumlah menyangkut angka, maka kita harus tahu dulu bagaimana rumus matematisnya. Nah, jika belum tahu, mari kita belajar bersama. Rumus matematis dari tekanan ialah P sama dengan F per A. Nah, di sini ada catatan. P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan bidang. Kita langsung ke contoh soal saja. Nah, di sini ada contoh soal. Ketika seseorang berdiri takbiratul ihram, kemudian gaya yang diberikan oleh kaki orang tersebut adalah 40 Newton. Sedangkan luas permukaan telapak kakinya adalah 0,5 meter persegi. Maka berapakah tekanan orang tersebut pada lantai yang dipijaknya? Di sini ada contoh soal seperti ini. Kemudian cara menjawabnya ketika ada soal di pelajaran IPA yang menyangkut dengan bagian fisika atau angka, harus ada 3 bagian: diketahui, ditanya, dan jawab. Dik, dit, jauh. Yang pertama, diketahui. Kita mendapat informasi bahwa F-nya adalah 40 Newton. Gayanya adalah 40 Newton. Kemudian A atau luas permukaan telapak kakinya adalah 0,5 meter persegi. Ditanya P-nya atau tekanannya. Maka jawabannya ialah kita tulis dulu rumusnya. P sama dengan F per A. Kemudian kita turunkan ke angkanya. P sama dengan F-nya ditulis 40 Newton per A-nya ditulis 0,5 meter persegi. Maka kita hitung saja, 40 dibagi 0,5 ialah 80 Newton per meter persegi. Jadi, tekanan orang tersebut pada lantai yang dipijaknya adalah 80 Newton per meter persegi. Itu adalah cara menghitung tekanan zat padat. Nah, itu adalah pembahasan hari ini mengenai tekanan zat padat. Hari ini Ibu akan menugaskan kepada kalian untuk mencari contoh-contoh tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari selain yang sudah Ibu sebutkan tadi. Tadi kita sudah belajar 4 contoh. Yang pertama ada perbedaan tekanan pada sepatu hak tinggi dengan sepatu yang teplek. Kemudian ada perbedaan tekanan pada ujung paku yang tumpul dengan ujung paku yang runcing. Kemudian ada contoh tekanan pada orang yang sedang berdiri takbiratul ihram. Lalu ada tekanan orang yang sedang sujud. Silahkan kalian cari beberapa contoh selain yang sudah Ibu sebutkan, kemudian dituliskan di buku masing-masing untuk kemudian nanti Ibu periksa. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.